Oke, kembali lagi bersama saya Charles. Untuk video saya kali ini, saya akan membahas salah satu cerita rakyat yang ada di tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Ende. Yaitu cerita rakyat Ihipare, asal mula padi Bobe dan Nomi. Mungkin sebagian besar teman-teman pernah mendengar atau mendapatkan tentang cerita Ihipare atau asal mula padi ini. Dulu saya juga pernah mendapat atau pernah mendengarkan tentang cerita Ihipare ini atau asal mula padi Bobe dan Nomi ini di zaman saya SD. Itu di salah satu mata pelajaran SD saya, yaitu Mulok atau Muatan Loka. Saya juga ingin menyampaikan buat teman-teman yang tidak tahu di mana Kabupaten Ende. Mungkin teman-teman yang di luar Kabupaten Ende atau di luar mana saja yang tidak tahu Kabupaten Ende. Kabupaten Ende berada di Pulau Flores, lebih tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Angin. Kenapa saya ingin membahas atau menceritakan tentang cerita rakyat Ihipare atau asal mula padi Bobe dan Nomi ini? Karena saya sudah agak lupa dan saya ingin membahasnya dalam video kali ini untuk menceritakan kepada teman-teman yang juga mungkin sudah lupa tentang detail cerita asal mula atau awal mula padi bagi masyarakat Endelio yang merupakan cipta rakyat dari masyarakat Endelio itu sendiri. Sebelumnya saya ingin disclaimer karena saya sudah agak lupa detail cerita dari Ihipare atau asal mula padi Bobe dan Nomi ini. Saya merangkum detail ceritanya atau mendapat detail cerita tentang Ihipare ini dari internet. Selain itu, saya juga akan menampilkan ilustrasi gambar yang ada juga gambar yang saya gambar sendiri dan ada beberapa ilustrasi gambar yang saya ambil di internet. Sebelum saya mulai ke cerita rakyat Ihipare atau asal mula padi Bobe dan Nomi, sebelumnya kita akan masuk ke segmen Babo Rasa. Oke, kita akan masuk ke cerita tentang cerita rakyat Endelio, Ihipare asal mula padi Bobe dan Nomi. Oke, di sini di awal cerita pada zaman dahulu ada dua bersaudara yang bernama Bobe dan Nomi. Hidup dua bersaudara yang bernama Bobe dan Nomi. Keduanya yatim piatu dan tunawisma. Yatim piatu yaitu yang keduanya tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki ayah dan ibu. Tunawisma yaitu orang yang tidak memiliki tempat tinggal secara tetap atau selalu berpindah-pindah lah, punya yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Itu tunawisma. Jadi keduanya Bobe dan Nomi ini untuk menyambung hidup, keduanya selalu mengemis atau meminta kesana kemari untuk bisa bertahan hidup. Pada suatu hari, Bobe dan Nomi ditemui oleh seorang janda yang bernama Doi yang tinggal di Monikoro, yang berbakti lalu merawat kedua anak itu. Jadi ada seorang janda yang bernama Doi yang tinggal di salah satu desa atau kampung mungkin yang bernama Monikoro, yang beribah hati atau berbaik hati yang mau mengadopsi Bobe dan Nomi untuk menjadi anak angkat. Kedua anak laki-laki dan perempuan itu dipelihara dan dimanjakan oleh Doi bagaikan anak kandungnya sendiri. Namun tibalah pada masa kemarau yang amat panjang. Oleh karena kelamanya musim kemarau itu, banyak orang yang terancam kelaparan. Jadi di kampung itu tiba-tiba ada suatu kemarau panjang yang bisa membuat masyarakat desa atau kampung itu akan mengalami kelaparan yang panjang karena kemarau tersebut. Banyak orang yang terancam kelaparan karena kemarau yang luar biasa itu dipertanyakan oleh masyarakat kepada Musalaki sebagai ketua adat. Jadi Musalaki itu sebutan ketua adat atau kepala adat lah. Bisa juga kepala desa mungkin. Mungkin kalau saya salah teman-teman bisa komen. Kalau saya Musalaki itu sebut ketua adat atau kepala adat di satu kampung atau anak-anak di situ. Itu sebagai ketua adat. Jadi masyarakat menanya Musalaki di situ tentang kemarau panjang yang terjadi. Kemudian disimpulkan pula oleh masyarakat bahwa kemarau panjang yang mengancam itu akibat adanya kesalahan dan dosa masyarakat. Dosa perhinaan menjadi tumpuan kesalahan paling krusial yang berakibatkan kelaparan sebagian besar masyarakat karena kekeringan berkepanjangan itu. Jadi dicurigai bahwa kemarau panjang tersebut karena ada dosa perzinahan yang menjadi tumpuan kesalahan. Setelah disut-usut masyarakat menduga bahwa Bobe dan Nomi yang karena hidup secara liar itu telah melakukan perbuatan mesum. Jadi karena kemarau panjang itu masyarakat di kampung itu
mencurigai atau menuduh lah Bobby dan Ombi, dua bersaudara itu, Iba dan cowok tadi adik kakak, Bobby dan Ombi, berhubungan mesum atau berhubungan saudara lah. Padahal untuk keduanya itu saudara kandung. Namun karena masyarakat menuduh Bobby dan Ombi berhubungan, terjadi pembelaan dari ibu angkat itu Ndoi, berusaha meyakinkan masyarakat untuk melindungi Bobby dan Ombi. Atas perintah Musolati atau tuan tanah, Bobby dan Ombi segera ditangkap. Namun setelah ibu angkat dari Bobby dan Ombi yaitu Ndoi berusaha membela anak angkatnya, namun Musolati atau tuan tanah tadi tetap menyuruh masyarakat untuk menangkap atau segera menangkap Bobby dan Ombi. Namun entah kenapa kedua anak itu tiba-tiba saja menghilang baik di telan bumi. Jadi setelah masyarakat mencurigai Bobby dan Ombi dan ingin menangkap Bobby dan Ombi, tiba-tiba atau seketika Bobby dan Ombi, kedua saudara itu, perempuan dan laki tersebut, menghilang seketika atau menghilang tiba-tiba, tidak tahu kemana. Masyarakat pun terus mencari kedua anak itu ke berbagai penjuru kampung. Beberapa hari kemudian, masyarakat menemukan kedua anak itu di bawah lereng Kelinida dan mengejar kedua anak itu secara bersama-sama sambil menghunuskan senjata tajam. Kelinida ini mungkin ya sebuah gunung lah, gunung Kelinida. Mungkin teman-teman Indonesia yang tahu Kelinida itu sekarang di mana atau gunung Kelinida itu di mana, teman-teman bisa komen. Dalam masyarakat menemukan kedua anak tersebut yaitu Bobby dan Ombi di lereng Kelinida, masyarakat pun mengejar kedua bersaudara itu bersama-sama sambil menghunuskan senjata tajam. Jadi masyarakat setelah menemukan Bobby dan Ombi di lereng Kelinida, mereka pun mengejar Bobby dan Ombi untuk dihabisi dengan menggunakan senjata tajam seperti parang, panah, dan lain sebagainya. Beberapa saat setelah pengejaran, kedua anak itu pun tertangkap dan keadaan bersimbah darah akibat terkena senjata tajam. Lalu oleh masyarakat, kedua anak itu dibawa ke puncak gunung Kelinida, sebuah gunung yang terkesan angker dan jarang didatangi orang. Jadi gunung Kelinida itu terkesan angker dan jarang sekali masyarakat di kampung itu yang datang ke gunung tersebut. Lalu Bobby ditempatkan di bagian timur, sedangkan Ombi ditempatkan di sisi barat. Dan dikatakan juga Pak Jaka dan Dara yang yatim piatu itu dibunuh dan dicincang sebagai silih dan tebusan atas dosa kenistaan mereka. Jadi setelah masyarakat mendapat Bobby dan Ombi dan ditempatkan di sisi barat dan di sisi timur, Bobby di sisi timur dan non di sisi barat, mereka pun dibunuh dengan cara dicincang sebagai silih dan tebusan atas dosa dan kenistaan mereka, dengan harapan hujan segera turun. Jadi masyarakat beropini atau meyakinkan jika setelah menghabisi Bobby dan Ombi, kemarau panjang akan hilang dan hujan akan turun. Namun setelah lama mengorbankan kedua anak yatim piatu itu, hujan tak kunjung datang keluar. Bahkan kemarau semakin garang. Musolaki atau tuan tanah tadi, Musolaki atau bisa disebutnya kepala adat situlah yang dipercaya oleh masyarakat tuan tanah beserta seluruh masyarakat keluarga kampung semakin gelisah. Mereka semua khawatir jangan sampai Bobby dan Ombi yang tidak berdosa itu hidup kembali. Pada suatu hari, Musolaki memanggil seluruh warga untuk bermusyawarah lagi. Jadi karena tidak ada prospek yang terjadi setelah mengorbankan Bobby dan Ombi, tidak terjadi hujan, kemarau tambah brutal atau kemarau semakin tambah parah, Musolaki atau ketua adat tersebut tuan tanah mengumpulkan seluruh warga di kampung untuk melakukan musyawarah lagi. Mereka bersepakat untuk menengok kembali jenazah Bobby dan Ombi yang dicincang di puncak gunung Kelinida. Jadi mereka menyuruh, jadi Musolaki meminta masyarakat setelah bermusyawarah tadi untuk pergi mengecek jenazah Bobby dan Ombi yang telah dibunuh atau dicincang di puncak gunung Kelinida. Setelah masyarakat bersepakat untuk kembali menengok jenazah Bobby dan Ombi,
di puncak Gunung Kelenida karena mereka makin bingung saja karena hujan pun tak kunjung datang. Berangkatlah masyarakat sekampung ke puncak Gunung Kelenida. Setibanya di puncak Gunung Kelenida, yang datar itu tampaklah hamparan tanaman serupa ilalang yang berbuah lebat dan menghuni matang. Jadi setelah masyarakat sampai ke puncak Gunung Kelenida, mereka melihat ada tumbuh sebuah tanaman serupa ilalang yang berbuah lebat dan menguning matang. Tanaman itu tepat di lokasi pembunuhan Bobi dan Lumbi. Jadi tumbuhan ilalang tadi yang berbuah lebat dan menguning matang tumbuh di tempat jenazah Bobi dan Lumbi. Tanaman sejenis itu belum pernah mereka lihat. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa pulang dan merahasiakan bule-bule rumput ilalang itu. Setelah dikupas oleh Naneng dan Vera, nampaklah biji-bijian yang berwarna putih dan merah yang diasosiasikan oleh mereka penjelmaan daging dan darah Bobi dan Lumbi. Jadi bule-bule dari rumput ilalang tadi dibawa pulang oleh masyarakat. Habis itu dikupas oleh oleh kedua masyarakat yang bernama Dale dan Vera. Nampaklah biji-bijian yang berwarna putih dan merah. Jadi setelah rumput ilalang itu dikupas, ada biji-bijian yang berwarna putih dan merah. Yang menurut mereka itu penjelmaan daging dan darah Bobi dan Lumbi. Walaupun demikian, setiba mereka semua di kampung, tidak seorang pun yang berani menyantapnya. Setelah bermusyawarah kembali bersama Musalaki atau ketua adat atau tuan tanah di situ, mereka sepakat agar makanan baru yang sudah dikupas itu dicoba makan oleh janda. Jadi Musalaki sepakat bahwa makanan baru yang mereka temukan itu dicoba atau dimakan oleh seorang janda. Karena menurut mereka atas dasar perhitungan, jika si janda itu nanti mati keracunan makanan baru itu misalnya kecil risiko dan tidak ada orang yang menuntutnya. Karena pengaruh janda itu hidup seorang diri, jadi kalau terjadi apa-apa tidak ada yang menuntut siapa-siapa kalau terjadi apa-apa dengan janda tersebut. Janda yang bernama Pare itu dipanggil untuk mencoba makanan baru tersebut. Namun pada mulanya janda Pare enggan dan menolak makan karena ia juga takut mati. Namun karena ia diancam oleh Musalaki dan warga kampung itu, pada akhirnya Pare pasrah dan rela makan dengan syarat biji-bijian itu harus dikupas dalam jumlah yang banyak. Jadi karena dipaksa oleh Musalaki, janda Pare pun menyanggupi untuk memakan biji-bijian tersebut, namun dengan syarat harus dikupas dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, seandainya ia harus mati, ia telah cukup puas menyantapnya. Dengan perasaan yang sangat cemas, pencobaan menyantap biji-bijian yang dilakukan oleh Pare disaksikan oleh semua orang. Usai mencicipi segenggam, 2 genggam, 3, bahkan sampai beberapa genggam, wajah Pare justru berseri-seri. Percobaan makan ini diikuti oleh Wole, juga janda sebatang kara yang memang meminta dan menikmati biji-bijian baru itu. Jadi kalau mereka melihat janda Pare makan dengan berseri-seri, justru ada seorang janda lagi yang bernama Wole yang juga sebatang kara yang ingin mencoba atau meminta untuk menikmati biji-bijian tersebut bersama Pare. Menyaksikan Pare dan Wole makan dengan penuh gembira, orang-orang sekampung itu berminat keras untuk terus turut menikmati makanan baru itu. Jadilah biji-bijian yang baru itu menjelma menjadi makanan utama bagi seluruh masyarakat kampung itu. Jadi karena Pare dan Wole setelah makan itu tidak terjadi apa-apa atau menikmati makanan baru itu, masyarakat kampung itu pun menjadikan makanan atau jelmaan makanan itu menjadi makanan utama bagi seluruh masyarakat kampung. Kemudian disusul pula dengan amanat agar tanaman itu ditanam melalui ritual dan upacara khusus. Jadi untuk penanaman makanan baru tersebut harus ada ritual atau upacara khusus sebagai penghormatan dan rasa syukur, serta harus diwariskan kepada anak cucu. Masyarakat di sekitarnya, yaitu mereka yang ada di daerah Listrik, Mboni, dan Tenda, pun akhirnya mendengar berita yang menggemparkan itu. Jadi ada masyarakat dari
kampung atau desa atau mungkin di sekitarnya, atau yaitu daerah Riau. Mungkin kalau salah teman-teman bisa komen atau perbaiki. Yaitu daerah Riau, Buni dan Tinda pun akhirnya mendengar berita yang bergempar itu. Mereka segera mencari dan menjejaki asal-muasal makanan baru yang lezat itu. Setelah ditemukan, biji-bijian itu pun dibawa pulang dan diamanatkan juga kepada anak cucu mereka agar cara menanamnya harus dicampuri dengan batu hitam dan emas. Jadi mereka mengamanatkan ke cucu mereka untuk menanam makanan baru ini atau biji-bijian itu dengan batu hitam dan juga emas. Selain itu, pada masa panen usai, makanan itu ada di pesta syukurkan secara ada pula. Dalam pesta panen itu, darah ayam dikorbankan untuk mengenang Bobi dan Ombe. Sebelum pesta syukur panen itu hendaknya diawali dengan Rimba Minda. Mungkin teman-teman yang tahu Rimba Minda itu apa bisa komen. Dari berbagai versi sejarah yang masih samar juga menyebutkan secara rinci bahwa darah yang berasal dari Bobi dan Umi menjelma menjadi beras merah atau popare yang mewakili setiap ritual adat Riau. Sedangkan tulang belulangnya menjelma menjadi ubi kayu dan ubi jalar atau umbi-umbian. Giginya menjelma menjadi jagung. Jadi ini bagian-bagian dari Bobi dan Umi ya. Kayak tulang belulangnya menjelma menjadi ubi. Terus giginya menjelma menjadi jagung, rambutnya menjelma menjadi jagung solo, serta jantungnya menjelma menjadi pisang, dan lain sebagainya. Kelinida yang menjadi saksi sejarah juga disebut Kelindota. Oh, jadi Kelinida yang juga disebut mungkin sekarang disebut Kelindota. Karena di Gunung Keli ini telah terjadi pembunuhan terhadap kedua anak manusia dengan cara dicincang menjadi onggokan daging sehingga menjelma menjadi makanan pokok masyarakat Riau. Jadi Gunung Elinida atau disebut juga Kelindot itu menjadi saksi pembunuhan terhadap kedua anak manusia dengan cara dicincang menjadi onggokan daging hingga menjelma menjadi makanan pokok masyarakat Riau yaitu padi. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini tentang salah satu cerita rakyat masyarakat Riau tentang Inepare atau asal mula padi Bobi dan Ombe. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan maaf jika ada salah atau yang kurang dari cerita saya atau kata-kata saya yang tidak sesuai. Saya mengucapkan mohon maaf, mungkin teman bisa tambah atau menambahkan jika ada yang kurang dari saya. Mungkin sekian dari saya. See you the next video.